Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Putra Pratama. Di sini saya ingin melakukan pemenuhan tugas mata kuliah praktikum elektronika daya, yaitu membuat sinyal PWM dan SPWM menggunakan microcontroller, STM32 atau Arduino menggunakan MATLAB atau Simulink. Nah, di sini saya akan melakukan pembuatan sinyal PWM atau SPWM menggunakan STM32. Nah, untuk pertama-tama yang kita lakukan di sini adalah masuk ke software MATLAB itu sendiri atau tidak kita masuk ke bagian Simulink-nya. Nah, di sini kita tinggal create model dan tampilan akan seperti ini. Untuk pertama-tama saya akan melakukan pembuatan sinyal PWM. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menambahkan blok konstan. Nah, ketika blok konstan sudah ada, di sini dia berfungsi sebagai pemberian sinyal. Nah, selanjutnya yang kita perlukan adalah PWM output. Nah, si PWM output itu sendiri akan ada ketika kalian sudah menginstal si Simulink Coder Support to STM32-nya itu sendiri. Ketika kalian belum menginstal, kalian install terlebih dahulu di website Simulink-nya. Dan ketika sudah, maka akan terjadi tampilan seperti ini untuk analog input, output, dan ini PWM outputnya. PWM output di sini bertugas sebagai keluaran untuk sinyal PWM itu sendiri. Di sini ada pin, yaitu untuk mengatur kita akan menghubungkannya ke alamat pin yang mana. Di sini saya gunakan D3, lalu di bawahnya untuk frekuensinya itu sendiri. Untuk frekuensinya itu sendiri, tadi yang kita sebutkan ataupun pada tugas diperintahkan untuk melakukan pada 1 kHz, 10 kHz atau 20 kHz. Di sini kita gunakan 1000 Hz atau 1 kHz. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pembuatan sinyal SPWM atau Sinusoidal Pulse Width Modulation. Blok pertama yang kita gunakan di sini ada sine wave. Nah, setelah itu kita double klik pada sine wave-nya itu. Untuk sine tipenya kita tetap pakai yang time base. Lalu untuk sample time-nya kita ubah ke 2E-5. Maka di sini akan berubah tampilan dari sine wave-nya itu sendiri. Lalu selanjutnya kita butuhkan adalah MATLAB function. Nah, blok MATLAB function ini berfungsi sebagai blok yang dimana untuk memasukkan fungsi-fungsi MATLAB itu sendiri. Di sini kita ganti pada fungsinya Y sama dengan absolute dalam kurung U dikali 100. Nah, setelah seperti ini kita kembali, dan untuk yang terakhirnya yang kita butuhkan adalah PWM output lagi. Kita mulai sambungkan. Nah, di sini terjadi dua pin yang sama, yaitu pin pada PWM D3 dan juga pin pada SPWM D3. Maka kita harus mengubah salah satunya. Untuk pin yang untuk SPWM kita ubah ke D5 dan frekuensinya kayak yang tadi diperintahkan, bisa 1000, bisa 10.000, bisa 20.000 atau 20 kHz. Di sini kita pakai yang 1000 terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan deploy setelah kita merangkai program ini, hal yang pertama kita lakukan adalah untuk ke hardware setting. Kita tunggu pada bagian hardware settingnya, lalu setelah keluar pada bagian hardware implementation, kita ganti hardware boardnya ke STM32 Nucleo F411RE sesuai hardware boardnya yang akan kita pakai. Di sini kita pakai Nucleo F411RE, lalu selanjutnya ke solver. Pada solver ini kita ganti ke automation. Bisa discrete, bisa automation. Di sini saya memilih untuk otomatis atau auto. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kalian tinggal sambungkan laptop atau PC kalian ke STM itu sendiri, lalu dapat dilihat hasilnya di dalam osiloskop. Untuk melakukan deploy itu sendiri, kita dapat menekan tombol ini, build, deploy, and start.
Nah, seperti ini, ada tombol ini. Untuk video bukti deploy-nya akan ada setelah video ini. Berikut ini adalah hasil dari rangkaian PWM untuk yang 20 kHz. Ditampilkan grafik yang seperti ini, ditampilkan oleh osiloskop. Lalu ini untuk rangkaian hasil pada PWM di frekuensi 10 kHz. Dapat dilihat tampilan grafik pada osiloskop tersebut. Sekian saja video yang dapat saya berikan kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.